Banyak orang tidak mau bertorikoh karena katanya kalau torikoh itu memuja Tuan Syekh Abdul Qadir, mengkultuskan Tuan Syekh Abdul Qadir. Kemuliaan seorang wali, karomah seorang wali mursyid adalah mukjizat nabinya. Kalau umatnya semulia itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Judulnya adalah apakah kita tahu kedudukan Syekh Muhammad Abdullah Syekh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin, nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati wa karamati wa asrari jami'i ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'ad Suryalaya radhiyallahu anhum wa qaddasa sirahum amin, amma ba'du. Hadirin karamin yang mulia, para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus hadratus syekhina wa mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghasaibullah Masrur qaddasallahu sirah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan limpahan barokah karamah dari beliau, sehingga bisa mengamalkan amaliyah ini dengan istiqomah. Al-Fatihah. Halo teman karamin yang mulia, para kiai, para wakil talqin, Syekh Mursyid, khusus yang mulia Bapak Kiai Haji Mustafa Tarfi, yang mulia Bapak Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Ismail Rashid Al-Matrudi, yang mulia Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Imam Mulyana, yang mulia Bapak Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Dr. Andes Burhanuddin, juga yang mulia Bapak Kiai Haji Atin Hayatin Kauni. Kita doakan para guru-guru kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim. Bil khusus saya pribadi mengaturkan banyak terima kasih khususnya kepada Sohibul Bait Bapak Kiai Haji Mustafa Tarfi. Saya sangat berbahagia bisa menginjak bekas injakan orang tua dan guru saya almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Shalih Mutahibatul Arifin. Terakhir saya datang ke sini ini saya jadi supir. Sekarang saya suruh ngomong. Pulang ini juga jadi tempat bersejarah karena pulang dari sini almarhum al-maghfurlah malam harinya itu manakib di Kayu Manis. Itu Isya beliau mengimami sholat sudah tidak ada suaranya. Jadi awal mula sakit itu udah habis dari sini. Ada saya ingat terakhir ke sini itu Kiai menikahkan putrinya kalau tidak salah. Nah, malam itu Isya kami manggilnya Buya sudah tidak ada suara mengimami Isya. Setelah habis Isya yang lain makan, Buya tawajud saja, terlihat lemas, sehingga Sohibul Bait sekarang Wakil Talqin Kiai Haji Wahyudi mempersilahkan Buya untuk pulang. Buya silakan pulang, biar kami yang meneruskan manakib.
Esok pagi itu pagi harinya nanya ke saya, semalam Buya udah sholat isya belum ya? Semalam Buya udah sholat isya belum ya? Padahal dia imamnya. Semalam siapa yang gotong ke mobil? Padahal beliau jalan kaki. Dari situ terus sampai Agustus akhirnya beliau mendahului kita sih. Kayaknya tempat bersejarah. Saya baru injak lagi malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Singkat saja kita tabaruk kepada manakib bulan ini. Di manakib yang dibacakan di manqobah bulan ini dikatakan Syekh Ishaq Al-Maghribi, murid guru yang mengetahui isi hati muridnya, Syekh Ahmad Kanji, bertanya kepada Syekh Ahmad Kanji. Pertanyaan ini juga berlaku untuk kita sebetulnya. Kalau manqobah bulan ini, kalau sir rahasia manqobah bulan ini dibukakan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menatap wajah guru musik kita. Manqobah luar biasa. Apa kata Syekh Ishaq Al-Maghribi? Apakah kamu mengetahui kedudukan Tuan Syekh Abdul Qadir? Sekarang kita nanya ke diri kita masing-masing. Apakah kamu mengetahui kedudukan Tuan Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masri? Siapa yang tahu? Adakah yang tahu kedudukan guru kita? Inilah, saya juga nggak tahu. Tapi dengan ilmu tidak ada yang gelap. Kalau melihat pakai ilmu nggak ada yang gelap, kelihatan ilmunya. Kalau kita bicara kemuliaan guru mursyid, maka kita awali lebih dulu dari kemuliaan Nabi, supaya orang tidak salah paham. Banyak orang tidak mau bertorikoh karena katanya kalau torikoh itu memuja Tuan Syekh Abdul Qadir, mengkultuskan Tuan Syekh Abdul Qadir. Oh, mana Tuhan mulu dan gagah. Ya dia kagak ikut amalia. Dari maghrib sampai sekarang berapa salawat yang kita baca? Syekh Abdul Qadir baca manqobahnya sekali doang. Kemuliaan seorang wali, karomah seorang wali mursyid adalah mukjizat nabinya. Jadi kalau umatnya semulia itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Gitu. Karena nggak ngerti, dikiranya memuliakan Syekh Abdul Qadir melebihi Nabi, padahal tidak. Maka kalau kita bicara karomah seorang wali, khususnya wali mursyid, maka kita bicara kemuliaan Nabi kita. Di antara keistimewaan Nabi kita adalah beliau memperoleh apa yang tidak diperoleh oleh Nabi sebelumnya, melainkan Nabi sebelumnya minta. Tapi Nabi kita enggak pakai minta, dikasih, digaransi oleh Allah. Di antaranya yang berkaitan dengan manqobah ini, jadi judulnya adalah apakah kita tahu kedudukan Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masri? Terbongkar malam ini. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku lisana sidqin fil akhirin, selalu disebut oleh umat setelahku, tapi disebut dengan kebaikan. Karena ada orang yang udah nggak ada disebut mulu, tapi disebutnya kebaikannya. Orangnya pulang aja disebut itu. Fir'aun nggak ada orangnya, tapi disebutkan di Al-Quran kejelekannya. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah aku selalu disebut oleh umat setelahku dengan kebaikan. Maka diantaranya setiap kita baca salawat di tasyahud akhir itu, kita baca salawat kepada Nabi Ibrahim, diabadikan oleh Allah, dikabul doanya. Nabi Muhammad tidak pakai minta.
digaransi oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan nama wahai Muhammad, enggak pakai minta. Setiap azan asyhadu an la ilaha illallah diiringi dengan asyhadu anna. Bahkan setiap zikir dalam kitab Ismail Haqqi An-Nazili mengatakan kullama kutiba au dzukira la ilaha illallah yuqaddaru fihi Muhammadun. Setiap kali ditulis, setiap kali disebutkan la ilaha, di dalamnya sudah ada Muhammadun. Jadi setiap disebut nama Allah pasti diiringi dengan nama Nabi kita. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemuliaan ini diraih juga oleh pewarisnya, al-warisul kamil, yaitu guru mursyid, mendapatkan kemuliaan seperti ini. Di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ya ahlal ardi syarqan wa gharban wa ya ahlas sama, hai penduduk bumi dari timur ke barat, dari selatan ke utara, wa ya ahlas sama, wahai penduduk langit. Syekh Abdul Qadir ingin memberitahukan kedudukan beliau. Qala Allah Ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah menciptakan makhluk apa-apa yang kita tidak ketahui. Makhluk-makhluk di dalam laut kita nggak tahu kayak gimana bentuknya. Di antaranya kata Tuan Syekh Abdul Jailani, ana mimma la ta'lamun. Termasuk makhluk yang engkau tidak ketahui hakikatnya adalah aku. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita lihat guru mursyid kita, kelihatan lahiriahnya saja. Makanya orang datang kepada Abah kalau lihat lahiriah saja, hanya melihatnya kiai saja, ulama saja. Bahkan mohon maaf, yang benci hanya melihat Abah itu orang tua. Iya, kalau tidak tahu hakikatnya. Subhana man satara sirral khususiyah bi'awsafil basyariyah. Maha suci Allah yang menyembunyikan orang-orang pilihannya, disembunyikan dengan sifat basyariyah. Orang yang ditutup oleh Allah, tidak cinta kepada guru mursyid, melihat guru mursyid hanya orang biasa, kiai biasa, ulama biasa. Bahkan di antara yang tidak mau ikut, di antara wakilnya Abah Ano mengatakan ajengan gaos hanya wakil. Itu ada yang tersembunyi dalam hatinya, gua juga wakil. Iya, karena tidak tahu. Apa kata Syaikhul Qadir Al-Jailani? Bu'du ma baini wa bainikum bu'du ma bainas sama'i wal ardh. Hai penduduk langit, hai penduduk bumi, ketahuilah perbedaan kedudukan antara aku dan engkau, aku dan kalian adalah seperti langit dan bumi. Bukan sombong, memberitahu kedudukan untuk para murid supaya tahu kedudukan guru. Nabi Muhammad juga sama, punya statement seperti ini. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini nanti di hari kiamat, di akhirat, kata Nabi, adalah pemimpin semua umat manusia, wala fakhra, tapi aku tidak sombong. Sama Tuhan Syekh. Kita juga sebetulnya dikasih tahu setiap manaqib, cuma tidak mengerti bahwa guru mursyid sedang memberitahukan kedudukannya. Kami tempat bertanya, tempat orang bertanya tentang itu masih tahu kedudukan sebetulnya. Cuma kita nggak tahu, tidak mengerti. Sekarang porno dibuka semua. Salam kepada guru mursyid. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam makan wa ya qaimu. Baca aja sendiri. Itu ngebocorin. Kenapa? Karena kita kagak percaya kalau beliau guru mursyid. Kalaupun tahu kita nggak ngerti kemuliaan guru mursyid di hadapan Allah Subhanahu. Jadi
biasa aja. Makanya kita kepada guru mursyid mesti tahu kemuliaan guru kita. Di antaranya kemuliaan guru itu bisa kita lihat, saya kiaskan kepada kemuliaan Nabi tadi. Karena kemuliaan guru adalah warisan daripada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Kasyifatus Sajjad, Syarah Safinatun Najat, juga ada dalam kitab I'anah keterangan ini sama, cuma beda bab. Kalau di Kasyifah di awal, kalau di I'anah pada bab tasyahud, keterangan masalah sholawat. Fa in qila inna rahmata lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasilatun fatalabuha tahsilul hasil. Kata bahasa kita begitu. Kalau bahasa kitanya begini, apakah Nabi butuh salawat kita? Butuh nggak? Nabi Muhammad butuh salawat kita nggak? Secara umum tidak salah. Secara adab kita jawab, Nabi tidak butuh salawat kita. Kalau begitu buat apa kita salawat? Terusannya jawabannya, salawat kita untuk diri kita sendiri. Nggak salah ini, jawaban dasar. Benar, tidak salah. Maka kemudian digambarkan kalau kita sholawat seperti kita menuang air ke dalam gelas yang sudah penuh. Jadi karena gelasnya sudah penuh, luberan itulah berkah buat kita yang baca salam. Ini tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau begitu namanya tahsilul hasil. Sudah ada, ngapain dikasih lagi? Nabi sudah ada. Yang tepat adalah fal maksud min salatina alaihi talabu rahmatin lam tahsullah. Fama min zamanin illa wa hunaka rahmatun lam takun lahu. Yang benar, yang lebih tepat adalah Nabi tidak butuh salawat kita. Tapi yang dimaksud dari salawat kita adalah kita meminta rahmat supaya Allah memberikan rahmah kepada Nabi apa yang belum Nabi peroleh. Karena setiap zaman, setiap saat Allah menurunkan yang tidak diturunkan sebelumnya. Hari ini Allah menurunkan rahmat yang berbeda dengan rahmat yang kemarin. Besok Allah akan menurunkan rahmat yang berbeda dengan rahmat yang diturunkan hari ini. Jadi setiap saat selalu turun rahmat Allah. Jadi yang benar bagaimana? Yang betul itu perumpamaannya, fahuwa yantafi'u bisolatina ala sahih. Tapi nggak boleh disebut. Ini mah dibuka adab tadi. Nabi tidak butuh salawat. Tapi sesungguhnya Nabi mendapatkan kemanfaatan. Tapi nggak boleh dikata, saya mau salawat untuk Nabi supaya Nabi derajatnya makin tinggi. Nggak boleh. Namanya suwalat. Tidak ada. Jadi gimana gambarannya? Kita bersalawat kepada Nabi itu seperti kita menuang air ke dalam gelas yang sudah penuh, airnya luber, gelasnya semakin tinggi. Airnya luber, gelasnya semakin. Itulah makomnya Nabi Muhammad. Wab'atsu maqaman mahmudan alladzi, itu makomnya, makom Nabi. Seperti itu. Dari zaman Nabi sampai sekarang orang sholawat berapa kali sehari? Apakah bisa dihitung? Itulah makom Nabi. Makanya kata guru kita, orang kalau mau jadi wali wajar, tapi kalau mau jadi Nabi stres, edan. Nah, sekarang kita kiaskan kepada makom kedudukan guru kita. Kita kiaskan. Sebagaimana Nabi setiap hari tidak pernah berhenti orang sholawat kepada Nabi kita. Paling rajin sholawatnya. Kalau lagi susah, kata Abah, amalin Bani, berapa sekali duduk? Sekali duduk? Ya, kalau latihan 41 kali habis sholat. Sekali duduk kalau sanggup 1681.
Tas D165 diputer 10, tambahin 31. Atau kalau mau mesen nih gak usah saya promosi nih ya. Pesen tas B 168, puter 10 kali tambahin 1, enteng, beres sejam. Jadi pikir-pikir, oh banyak amat sebenarnya, laksanain, udah dilaksanain mah selesai. Ini karena sholawat kepada Nabi kunci untuk segala hajat dan masalah hidup kita. Sebagaimana Nabi tiap hari gak berhenti orang sholawat. Sekarang lihat guru mursyid kita. Lihat guru mursyid kita sehari saja. Sehari, dalam sehari ya. Padahal ini sangat nyata, cuma kita nggak ngerti kemuliaan guru kita, kedudukan guru kita. Apakah kamu mengetahui kedudukan Tuan Syekh Muhammad Abdul Basit? Karena nggak tahu, jadi masih nyari guru yang lain. Makanya supaya tahu. Dalam sehari saja guru kita ini berapa Fatihah yang dikirim dari beliau. Di sini aja nih ada berapa orang nih? Detik ini aja nih, nggak usah sehari lah, detik ini nih. Ini ada 100 lebih. Kita hitung aja 100 lah. 100 tadi amaliyah maghrib, amaliyah isya. Setiap zikir, walaupun zikirnya cuma 3, walaupun zikirnya cuma 3, pasti kirim Fatihah kepada guru mursyid. Jadi satu orang dalam sehari, udah ini murid paling males ini, udah murid paling males. Pasti ngirim Fatihah ke guru mursyid habis sholat 1, iya kan? Sebelum zikir kopi, kan ngirim kali silsilah. Habis sholat sehari, berarti sehari kalau yang paling malas ngirim Fatihah 1. Ini ngamalin yang paling malas nih 5. Tambahin dah hataman 2 kali disebutin 7 dah. Ini satu orang. Murid guru mursyid ada berapa? Ada berapa? 1 juta? 2 juta? Disebut 1 juta juga, satu orang sehari aja ngirim Fatihah udah 1 juta. Kalau habis sholat doang dia ngirim Fatihah 5 juta. Kenyataannya murid yang taat mah dikit-dikit Al-Fatihah. Gitu. Mau makan ke Al-Fatihah. Habis baca Quran Al-Fatihah. Apakah kamu tahu kedudukan Tuan Syekh Muhammad Abdul Basit? Tahu nggak? Di sini ada nggak yang sehari dapat kiriman Fatihah? Hajatan doang, jengker gering, ya. Itu juga kagak mempan, sakitnya masih sakit ya sembuh. Lihat, Al-Fatihah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Fatihah itu kedudukannya, nilainya lebih baik daripada seisi dunia dan segala isinya. Maka tadi pantas Syekh Abdul Qadir mengatakan, kedudukanmu dan kedudukan aku seperti langit dan itu tawadu, itu masih tawadu. Padahal kalau disebut 1 Fatihah, 1 langit dan bumi. Sekarang tadi berapa Fatihah? Oh, gini terus kita tidak akan terkejar, tapi bukan sembarang. Siapa yang mau ngejar? Bayar orang. Bayar kirim Fatihah. Kalau bukan wali, kalau bukan mursyid dikirimin Fatihah, bukannya sehat lah. Nah, banyak orang yang mengaku mursyid, akhirnya dikira enteng. Inilah Fatihah, menunjukkan, menggambarkan kemuliaan guru mursyid kita. Cuma kita tidak ngerti. Orang wafat saja, orang wafat nih, kita mau dikirim Fatihahnya kalau udah mati. Iya nggak? Lagi disolatin pertama kali yang dibaca apa? Fatihah, buat nyelamatin, buat ngangkat derajat. Guru mursyid bagaimana dengan Abah Nun? Bagaimana dengan Abah Sikri? Bagaimana dengan Syekh Toha? Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir?
terus begitu. Itulah kemuliaan ahli silsilah. Meskipun begitu, kita mah boro-boro gelasnya tinggi, gelasnya penuh. Jangan-jangan gelas kita mah bocor. Bocor. Masya Allah. Meskipun begitu, jangan bersedih. Sudah digaransi oleh guru mursyid, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillah. Syarafut tabi bi syarafil matbu. Kemuliaan orang yang ikut itu tergantung kemuliaan orang yang diikuti tadi. Itu baru satu, itu yang dibuka Fatihah. Bagaimana kemuliaan guru mursyid? Itulah makna salam kita kepada guru mursyid, warika buka ali. Gitu. Ada salam kepada guru mursyid, warika buka ali. Dan tungganganmu wahai guruku, bonceng kalau itu bonceng, mobil kagak ada, motor kagak ada, sepeda kagak punya, mau manakin ikut sama yang punya, tapi tergantung yang diikutinya kendaraannya makin mewah, makin enak. Kalau yang diikutin sepeda, ya lanjut ke kejek dah. Warika buka ali ya Abah Aos, rika buka ali. Tunggangan kamu begitu luhur, begitu tinggi. Bonceng kita kepada guru mursyid, boncengannya bukan main. Maka pantas Tuan Syekh Abdul Qadir pada zamannya dan Tuan Syekh Abdul Qadir saat ini berani menjamin muridnya tidak akan ada yang masuk ke dalam kemuliaan, karena kemuliaan guru kita. Masya Allah. Kalau udah ketemu guru yang kayak begini, mau cari guru kayak gimana lagi? Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamu la takhlisuhu. Tidak semua orang yang kelihatannya sakti, keren, beda sama yang lain, tidak semua orang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu. Biasa aja. Kali Abah pernah nunjukin depan kita terbang atau apa. Karomah ada lah, tapi kan disembunyikan, individu-individu yang tahu, tapi nggak dibuka. Biasa aja Allah secara lahiriah. Tidak semua yang beda, tidak semua yang sakti itu suci. Sebagaimana tidak semua orang suci itu mesti sakti. Biasa aja. Justru inilah yang benar-benar karomah yang paling mulia adalah istiqomah. Nggak bisa disembunyiin dah, nggak bisa disembunyikan. Mau disembunyikan seperti apapun nggak bisa, karena itu sudah nyata. Inilah kedudukan guru kita semua. Alhamdulillah. Kita kedudukannya gimana? Bonceng, nebeng. Kalau nebeng, yang yang diikutin nyampe, kitanya juga nyampe. Alhamdulillah. Tinggal ngikut nyampe, mau merem mau apa nyampe. Masya Allah. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan murid yang bersyukur kepada Allah telah dipertemukan guru yang begitu mulia kedudukannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lana wa ya nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.